Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas bahasa Indonesia, SBDP, IPA, PPKN, dan IPS. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, tujuan kita kali ini kita mengetahui memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Kampung Raja Wali bebas dari tumpukan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kampung Raja Wali menjadi kampung yang bebas dari tumpukan sampah. Warga Kampung Raja Wali menaati aturan membuang sampah pada tempatnya. Setelah tempat sampah di rumah penuh, mereka membuang sampah ke sentra pengumpulan sampah. Sampah yang dikumpulkan di sentra pengumpulan sampah dipilih oleh warga. Warga memilih sampah organik dan non-organik. Sampah organik bisa berupa sampah dari dapur, seperti kulit buah dan sisa sayur. Sampah organik juga dapat berupa sampah dari kebun seperti daun dan ranting. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Sementara itu, sampah anorganik bisa berupa sampah plastik, kaca, dan besi. Sampah anorganik biasanya dibuat kerajinan oleh warga. Kerajinan tersebut lalu dijual untuk menambah penghasilan. Sampah anorganik yang tidak bisa diolah sendiri dikumpulkan di bank sampah. Warga akan mendapatkan uang dari bank sampah sesuai berat sampah yang dikumpulkan. Sampah yang telah terkumpul akan diambil pengepul setiap minggunya. Selain dikumpulkan di sentra pengumpulan sampah, ada beberapa warga yang membuat lubang biopori. Lubang biopori berfungsi sebagai peresapan dan tempat penampungan sisa makanan. Lubang biopori dapat dibuat di halaman rumah. Sampah di lubang biopori dibiarkan membusuk sehingga dapat menjadi penyubur tanah. Kita sudah membaca teks non-fiksi, kita bisa memperkirakan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Caranya kita tuliskan terlebih dahulu judul dan kata kunci pada judul, lalu kita tentukan perkiraan informasi yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Kita tuliskan juga pendapat tentang kesesuaian isi teks dengan kata kunci. Di sini judul teks, Kampung Raja Wali bebas dari tumpukan sampah. Kata kunci dari judul, yang pertama Kampung Raja Wali, yang kedua bebas dari tumpukan sampah. Perkiraan informasi sesuai kata kunci, kondisi lingkungan di Kampung Raja Wali yang bebas dari sampah. Kesesuaian isi teks dengan kata kunci, isi teks sesuai dengan kata kunci pada judul, yaitu membahas kondisi lingkungan di Kampung Raja Wali yang bebas dari tumpukan sampah. Selanjutnya, SBDP. Di SBDP kita akan belajar interval nada pada lagu, tangga nada C mayor, tabel tangga nada, aspek yang harus diperhatikan saat memahami interval nada, dan nama-nama interval nada. Yang pertama, interval nada pada lagu. Pada semester sebelumnya kita pernah belajar interval nada pada lagu. Interval merupakan jarak antara nada satu dengan nada lain. Interval nada juga bisa disebut selang nada. Misalnya interval nada pada tangga nada diatonis mayor. 1, 1 setengah, 1, 1,
1/2. Agar lebih jelas, kita perhatikan interval nada pada tangga nada mayor berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini interval nadanya 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Selanjutnya, tangga nada C mayor. Dalam setiap lagu pasti terdapat nada dasar. Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan dasar dalam menentukan susunan tangga nada. Nada pertama yang sering dijadikan sebagai dasar adalah nada do. Nada dasar biasanya ditulis di bagian atas kiri partitur lagu. Nada dasar umum digunakan pada lagu adalah nada dasar C. C sama dengan do atau C mayor. Tangga nada C mayor dimulai dari notasi C. Tangga nada mayor memiliki interval atau jarak 1, 1/2, 1, 1/2. Antar nada ada yang berjarak 1, nada ada pula yang berjarak setengah. Di sini nada dasar C. C sama dengan do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Ada yang berjarak 1 nada, ada juga yang berjarak setengah nada. Tangga nada C mayor. Tabel tangga nada. Selain tangga nada C mayor, terdapat juga tangga nada yang lainnya. Tangga nada C mayor menjadi acuan dalam menentukan interval untuk tangga nada lain. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan tabel. Tangga nada C natural itu ada C, D, E, F, G, A, B, C. C sama dengan do. Ada G, D, A, E, B, fis, C, F, bes, S, S, des, ges, ces. Ini nada yang pertama, nada dasarnya yang C ini, tangga nada C itu C sama dengan do. Ada G, D, A, E, B, fis, cis, F, bes, S, as, des, ges, ces, dan seterusnya. Aspek yang harus diperhatikan saat memahami interval nada, kita sudah belajar tentang tangga nada. Sekarang kita akan belajar tentang aspek yang harus diperhatikan saat memahami interval nada. Adapun aspek yang harus diperhatikan saat memahami interval nada adalah yang pertama, deretan nada pokok dalam tangga nada, contohnya adalah sebagai berikut. Ini yang pokoknya. C, D, E, F, G, A, B. C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, yang tanda titik di bawah angka ini menandai nadanya rendah, sedangkan ada titik di atas angka ini menandai tingginya nada. Yang kedua, jarak dari nada satu ke nada lainnya, contohnya adalah C ke D satu nada, D ke E satu, E ke F setengah, F ke G satu, G ke A satu, A ke B satu, B ke C setengah. Ini namanya jarak nada. Yang ketiga, langkah dari nada satu ke nada lainnya, contohnya adalah sebagai berikut. Do, 2 langkah ke re. Ya, do, re, 2 langkah. Nama-nama interval nada. Setiap interval nada memiliki nama masing-masing.
Jarak nada yang berbeda memiliki nama yang berbeda. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan tabel nada. Ini ada nama interval, langkah, jarak nada. Terus yang prim 1 1, jarak nada 0, interval dari nada 1 ke nada yang sama, 0 jaraknya. Do ke do. Sekon 1 ke 2, jarak nada 1, interval dari nada 1 ke nada kedua, di atas atau di bawahnya. Do ke re, jadi 1 nada. Terz 1 sampai 3, jarak nadanya 2. Interval dari nada 1 ke nada ketiga, do, re, mi. Do, re, mi. Do ke mi itu adalah menjadi 2. Kuart 1 sampai 4 itu 2,5 jarak nadanya. Interval dari nada 1 ke nada keempat di atasnya. Do, re, mi, fa. Do ke fa 2,5. Do, re 1, re, mi 1, mi, fa setengah. Jadi 2,5. Queen 1 sampai 5, 3,5 jarak nada. Interval 5 nada, do ke sol. Do, re 1, re, mi 1, mi, fa setengah, fa, sol 1. Jadi 3,5 jarak nada. Yang keenam, sek 1 sampai 6. 4,5 jarak nada, interval 6 nada. Nadanya ada 6, do, re, mi, fa, sol, la. 1, 1,5, 1, 1. Septim yang ketujuh 1 sampai 7, 5,5 interval tujuan nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 1, 1,5, 1, 1, 1. Dan yang terakhir oktav. 1 oktav 1 sampai 8, 6 jarak nada, interval 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Inilah nama-nama interval nada. Selanjutnya, IPA. Dalam IPA, belajar IPA kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia masa puberitas, ciri-ciri fisik remaja pada masa puberitas. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertumbuhan, ukuran, dan jumlah sel di dalam tubuh. Sementara itu, perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh dan tingkah laku. Pertumbuhan dan perkembangan biasanya berjalan beriringan sebagai makhluk hidup. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, masa bayi. Masa bayi dilalui saat manusia baru lahir hingga berusia 2 tahun. Pada masa bayi, manusia sangat bergantung terhadap orang tua. Air susu ibu, ASI. Menjadi sumber makanan utama manusia pada masa bayi. Pada masa bayi, manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Yang kedua, masa balita. Masa balita, balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita dilalui manusia dari usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa balita, manusia sudah mulai bisa berjalan dan berbicara. Manusia juga mulai bisa melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Yang ketiga, masa anak-anak. Masa anak-anak dilalui manusia dari usia 5 hingga 11 tahun. Pada masa anak-anak, manusia sudah lancar berjalan dan berlari. Manusia juga mulai lancar berbicara. Beberapa aktivitas lain juga sudah mulai dilakukan secara mandiri. Yang keempat, masa remaja. Masa remaja dilalui manusia dari usia 11 hingga 21 tahun.
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Pada tahap ini, manusia mengalami masa puberitas. Pada masa puberitas terjadi perubahan pada fisik dan pematangan organ reproduksi. Selanjutnya, masa dewasa. Masa dewasa dilalui manusia dari usia 21 hingga 50 tahun. Manusia dewasa dianggap dapat berpikir secara matang. Selain itu, manusia dewasa sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya manusia dewasa juga sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Yang terakhir, masa lansia. Masa lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Masa lansia dilalui manusia saat berusia di atas 50 tahun. Pada masa lansia, manusia mulai mengalami penurunan kemampuan dan fungsi fisik. Manusia juga mulai mengurangi aktivitas. Itulah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa puberitas. Salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami masa puberitas. Masa puberitas adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Masa puberitas antara laki-laki dan perempuan terjadi pada rentang usia berbeda. Perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pada masa puberitas laki-laki dan perempuan menghasilkan hormon yang mempengaruhi perubahan fisik dan tingkah laku. Hormon merupakan zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda. Pada laki-laki yang pertama terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun. Yang kedua menghasilkan hormon testosteron. Dan yang ketiga mengalami mimpi basah. Yang terdapat pada perempuan, yang pertama terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun. Yang kedua menghasilkan hormon estrogen. Yang ketiga mengalami menstruasi. Ciri-ciri fisik remaja pada masa puberitas. Pada masa puberitas terjadi perubahan fisik yang cepat dan bertahap. Perubahan fisik antara laki-laki dan perempuan berbeda. Berikut adalah ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa puberitas. Laki-laki, yang pertama suaranya menjadi lebih berat, tumbuh jakun, biasanya tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang keempat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Yang keenam, otot menjadi lebih kuat dan dada menjadi lebih bidang. Dan yang terakhir, mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, yang pertama suara menjadi lebih nyaring, pinggul melebar, payudara membesar. Yang keempat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Yang keenam, kulit menjadi lebih halus. Yang ketujuh, mengalami menstruasi. Itulah ciri-ciri fisik remaja pada masa puberitas. Selanjutnya, PPKN. Kewajiban melaksanakan pendidikan dasar, kewajiban mendukung upaya mencapai kesejahteraan, kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan di rumah. Kewajiban melaksanakan pendidikan dasar. Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dicapai dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan. Taraf hidup dan kecerdasan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Salah bentuk upaya mencapai kesejahteraan adalah dengan melaksanakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar sekolah, pendidikan tingkat sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama atau sederajat. Kewajiban melaksanakan pendidikan dasar tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 2. Bunyi pasal tersebut adalah
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban mendukung upaya mencapai kesejahteraan. Masyarakat harus ikut mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Tanpa dukungan masyarakat, program tersebut akan sulit terwujud. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Masyarakat berbuat jam belajar di desa, rajin belajar. Dan juga pemerintah memperhatikan guru sedang menjelaskan. Jadi yang siswa harus memperhatikan guru sedang menjelaskan. Dan juga pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidik, ya. Selanjutnya, kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan di rumah. Kewajiban di lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, memelihara fasilitas yang ada di sekolah, menghormati guru, dan menghargai antar sesama siswa. Kewajiban di lingkungan rumah, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan, menghormati orang tua, dan menyayangi saudara. Yang terakhir, IPS, upaya mengisi kemerdekaan. Upaya mengisi kemerdekaan yang pertama, belajar dengan giat dan rajin, melestarikan kebudayaan daerah, berbagi permainan dengan teman, menggunakan produk buatan Indonesia, tidak membeda-bedakan teman saat bermain, menjalankan ibadah sesuai agama dengan rajin, mengikuti upaya kemerdekaan dengan khidmat, mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan di lingkungan sekitar. Itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang belum paham, boleh diulang-ulang lagi melihat videonya, atau bisa dibaca lagi di buku temanya. Untuk itu, Pak Adi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.